Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini di sesi yang ketujuh, teman-teman semua masih aktif dan bisa hadir. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama dari mulai sesi yang pertama tercatat sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini teman-teman semua saya mohon izin untuk saya bisa langsung berbagi. Materinya adalah kita akan sharing bagaimana MQ ini bermula sampai kemudian berjalan sampai tahun sekarang. Ya, teman-teman semua, sekedar informasi bahwa MQ ini sebenarnya baru 2 tahun berjalan ya, dan ini adalah tahun yang ketiga. Tentu melihat usia yang masih sangat sedikit ini, saya pribadi sebenarnya kurang pantas gitu ya, jika misalnya menjadikan MQ tolak ukur atau mungkin panutan, karena memang kami masih berproses dan bahkan bisa dibilang masih merangkak gitu. Masih baru tumbuh seperti itu. Jadi niatan saya untuk hari ini, saya pribadi juga secara kafaah keilmuan, saya bukan dari basic manajemen, kemudian saya juga tidak punya keahlian sebagai trainer gitu ya, untuk workshop-workshop dan segala macamnya. Artinya mungkin secara teori saya minim sekali. Saya minim sekali pengetahuannya, jadi khusus hari ini, sesi ini adalah memang saya hanya ingin berbagi saja, berbagi cerita bagaimana perjuangan, kemudian awal dulu saya mendirikan MQ ini. Mudah-mudahan tujuan saya satu, mudah-mudahan saya bisa menyemangati teman-teman semua yang saya tahu mungkin yang punya mimpi yang sama atau visi misi yang sama, agar bisa kemudian bersemangat gitu ya, bersemangat, kemudian berani untuk mengambil langkah demi untuk mewujudkan mimpinya. Seperti itu. Saya akan awali dengan surat Yusuf di ayat yang keempat. Ini juga menjadi salah satu inspirasi. Allah mengabadikan dalam surat Yusuf ayat 4. Bagaimana kemudian Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Jadi di ayat ini intinya bagaimana Yusuf bercerita kepada sang ayah bahwa dia telah bermimpi melihat ada 11 bintang. Kemudian ada bulan dan juga matahari yang kemudian mereka itu sujud kepada Yusuf. Nah, ini adalah ayat tentang mimpi. Kemudian setelah itu ayatnya panjang ya, menceritakan bagaimana kemudian proses mimpi itu berjalan sampai kemudian di ujung kisahnya di surat Yusuf ayat ke-100. Di situ Allah juga berfirman, yang di situ artinya ketika Yusuf dan sang ayah sudah dipertemukan, kemudian saudara-saudaranya juga sudah berkumpul bersama Nabiullah Yusuf, kemudian benar-benar kemudian Allah SWT memuliakan Yusuf dan benar-benar disaksikan oleh Yusuf, semuanya memberikan penghormatan kepada Yusuf. Kemudian dia berkata kepada sang ayah, Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, kata Nabiullah Yusuf, wahai ayahku, inilah gitu ya yang dimaksud dalam mimpiku yang dulu yang pernah aku cerita kepadamu. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Sesungguhnya sungguh Allah telah menjadikan mimpiku itu menjadi nyata. Jadi ayat ini tentu sangat populer. Kemudian ini juga bisa menjadi ayat yang bisa menginspirasi kita semua bahwa mimpi itu
murah ya, nggak mahal. Mimpi itu nggak perlu bayar. Mimpi itu tidak ada batasannya. Jadi siapapun dari kita, ketika kita punya ingin cita-cita, kita punya tujuan, kita punya mimpi, maka percayalah, serahkan mimpi itu kepada Allah, berharaplah kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu menjadikan mimpi itu menjadi nyata. Nah, berbicara terkait mimpi, memiliki sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, ini menjadi salah satu mimpi saya. Semenjak kemudian saya merasakan jatuh cinta, gitu ya, merasakan jatuh cinta di dunia pendidikan khususnya di bidang Al-Quran. Maka kemudian saya melihat bahwa setiap prosesnya, ketika sudah memantapkan bahwa ini adalah bidang yang ingin saya pilih, maka saya melihat Allah membukakan jalan itu luar biasa. Dengan sangat banyak jalannya, dan ya mudah bagi Allah seperti itu ya. Kalau susah di mata kita, maka sesungguhnya jalan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam Al-Quran sudah Allah tegaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan untuk mewujudkan mimpi seseorang. Kembali, apa yang melatar belakangi saya mendirikan Madrasatul Quran adalah berawal ketika dulu kalau dirunut ya, semasa saya masih sekolah tingkat SMA, ketertarikan kepada dunia pendidikan itu sudah ada. Jadi cita-citanya adalah menjadi seorang guru, seperti itu. Nah, memahami diri bahwa pengen menjadi seorang pengajar tentu memerlukan ilmu yang juga harus mumpuni di bidangnya. Maka waktu itu saya menyampaikan kepada orang tua saya, khususnya ibu saya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang saya percaya berkat doa beliau juga, semua ini bisa menjadi nyata atau terwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya waktu itu menyampaikan bahwa saya ingin kuliah di tengah kondisi keluarga yang sangat minim ekonominya, kemudian tidak ada ceritanya anak perempuan kuliah. Apalagi saya menyampaikan bahwa saya pengen kuliahnya di luar negeri waktu itu, di Mesir lah. Saya ingat sekali waktu itu ibu saya langsung menjawab dengan kalimat, nggak usah mimpi katanya. Kalau punya cita-cita, nggak usah berhayal. Nah, itulah kadang menjadi salah satu yang menghambat terwujudnya keinginan kita. Terkadang kita mengukur sesuatu itu dari realitas yang ada, seperti itu ya. Kemudian melihat kendala-kendala yang ada, sehingga kita hanya fokus kepada kendala, dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa, oh nggak mungkin nih terjadi, tidak mungkin saya lakukan karena kendalanya ini. Nah, dengan begitu akhirnya pun kita tidak mulai untuk melangkah. Pada saat itu saya memahami betul kenapa ibu saya menyampaikan hal itu. Karena memang pada faktanya untuk bisa melanjutkan studi kuliah melanjutkan studi atau kuliah itu tidak mungkin karena faktor kendala biaya. Berarti saya berpikirnya cari solusi gitu ya. Beasiswa, berarti harus ngejar beasiswa. Apalagi ke luar negeri ya, otomatis harus ngejar beasiswa. Kemudian saya diskusikan itu dengan ibu saya. Jadi saya berargumen gitu ya, bahwa ada sekolah yang beasiswa, dan waktu itu sekolah Timur Tengah ya, Lipia yang ada di Jakarta. Karena waktu itu juga saya dapat informasi, ternyata saya bisa juga belajar tentang ilmu syariah yang dari Timur Tengah tetapi adanya di Indonesia, dan itu beasiswa. Nah, saya sampaikan itu. Kemudian barulah di situ kami berdialog sampai kepada apa tujuan kamu, kata ibu saya begitu ya. Ya, dengan polosnya saya sampaikan bahwa tujuan saya hanya ingin menjadi seorang pengajar, guru, seperti itu. Karena ayah saya juga guru, kakak-kakak saya juga ngajar di pesantren gitu ya, tapi saya ingin ada sebuah capaian yang berbeda gitu, bahwa saya bekal ilmunya tidak hanya di madrasah mu'allimat saja gitu, tetapi ada juga di level atasnya, yaitu jenjang S1-nya, seperti itu. Nah, di momen tersebutlah saya ingat sekali, kemudian ibu saya, bagi saya mungkin tidak hanya sekedar mendoakan ya, tapi setengah menyumpahi saya gitu, tapi positif gitu. Ingat banget statementnya. Jadi mungkin karena saking, ini anak udah dikasih tahu masih aja ya gitu,
ngeyel atau ngotot gitu, berusaha untuk biar bisa kuliah padahal udah dikasih tahu kondisi dan sebagainya. Akhirnya beliau ya sudah, perempuan itu nanti ujung-ujungnya pasti ngurusin rumah gitu, jadi istri, ngurusin anak dan sebagainya. Kamu kalau kuliah tinggi-tinggi, bahasa Inggris sekolah tinggi-tinggi, nanti ujungnya ke rumah juga. Kalau mau ngajar, berarti kan harus ninggalin rumah apa segala macem. Udah deh, nanti aku doain biar nanti pun bisa ngajar di mana-mana. Kata beliau begitu tuh satu doanya. Kemudian bisa sekolah yang tinggi, kata beliau gitu ya, dengan nada ya, dengan gimana sih intonasi seorang ibu yang udah kesel ngasih tahu anaknya kok nggak ngerti-ngerti juga nih anak gitu. Kemudian yang ketiga yang didoakan adalah nanti aku doain deh, nanti kalau kamu ngajar atau kamu keluar, kamu punya pembantu lah yang bisa membantu urusan kamu. 3 poin itu yang saya catat, dan ternyata kalau saya ingat-ingat sampai sekarang, 3-tiganya itu Allah kabulkan semuanya gitu ya. Bagaimana ternyata lisan seorang ibu itu adalah doa. Gitu. Maka apapun yang keluar, usahakan yang keluar itu adalah kebaikan, karena itu adalah doa. Setiap lisan kita, usahakan yang keluar adalah kalimat positif, karena itu akan menjadi doa, dan dengan izin Allah itu bisa terwujud. Itu awal mula di situ. Sampai akhirnya, kemudian 3 hal yang didoakan ibu saya, itu semuanya terjadi dalam kehidupan saya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi, tadi terkait dengan mimpi, bermula dari situ, sampai akhirnya kemudian saya masuk kuliah jurusan syariah, ya, dan di situ kemudian tentu banyak pengalaman dan juga bekal yang saya dapatkan. Kita sudah mempunyai mimpi, kita sudah mempunyai cita-cita, dan kita berproses untuk menuju ke sana setahap demi setahap, gitu ya, menikmati semua prosesnya, maka saya merasa bahwa hanya tinggal menunggu momentum saja. Maka teman-teman di sini ketika teman-teman sudah punya cita-cita, keinginan gitu ya, atau sebuah tujuan, jangan takut gitu ya. Jangan takut misalnya kalau seandainya sekarang belum terwujud, bisa jadi hanya nunggu momentum aja. Nah, untuk MQ sendiri ini momentumnya adalah, saya ingat banget saya ini punya anak 6 dan anak saya yang keempat, dia ini punya keterbatasan dalam komunikasi. Jadi ketika usia sudah 6 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, itu komunikasinya belum lancar. Jadi ketika saya masukkan dia ke sekolah TK, saya tidak punya targetan banyak, saya cuma ingin dia beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia mampu mampu punya konsep diri yang positif terhadap dirinya, walaupun dia punya keterbatasan dalam berbicara. Nah, untuk akademik memang saya proyeksikan nggak akan ngejar akademik yang seperti lainnya pendidikan konvensional gitu ya, karena ya tadi itu bukan mengecilkan kapasitas anak, tidak sih, cuman berusaha untuk melihat realitas lah ya, melihat realitas bahwa oh anak ini kayaknya nanti proyeksinya nggak usah yang banyak-banyak targetan lah gitu. Jadi saya proyeksikan nanti fokus aja deh ke Al-Quran. Nah di situ kembali lagi ke situ, kan memang tujuan saya dari awal gitu ya, dan memang kecintaan saya sudah ada di sana. Akhirnya dalam hati ketika dia masih TK, masuk TK itu sudah ada dalam diri saya, dalam hati saya. Nah, saya menyadari ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika momentum anak saya sudah harus sekolah SD, kemudian saya mencari sekolah dan saya coba-coba nih gitu ya. Saya coba mendaftarkan dia di sebuah sekolah yang konvensional. Jadi kurikulumnya kurikulum Dignas gitu ya. Saya coba aja seperti itu. Padahal kita tahu bersama ya, kalau sekolah konvensional itu kan memang harus bisa baca tulis dan segala macam, talisungnya udah harus bisa dan segala macam. Sedangkan saya sendiri waktu preschoolnya tidak mentargetkan itu, hanya sekedar biar dia beradaptasi dengan baik gitu ya, dengan lingkungan dan sebagainya. Walhasil nggak lulus lah anak saya gitu ya. Yang saya nomor 4 nih nggak lulus nih akhirnya. Nah, teman-teman di sini mungkin kalau ada yang pernah mengalami anaknya gagal dalam sebuah tes masuk sekolah atau sebagainya, tentu tahu apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan dalam
hati dan pikiran tuh berkecamuk semua. Tentang nih anaknya nggak lulus gitu ya, tentang pikiran-pikiran negatif, misalnya wah anak saya gagal nih, waduh saya gagal nih, dan segala macam yang negatif semuanya keluar gitu ya. Masalah, tentu itu adalah sebuah masalah gitu ya. Tapi kemudian ketika kita ada sebuah masalah, jangan sampai kemudian kita terus-menerus berkutat hanya di masalah itu saja gitu ya, sampai kemudian energi kita habis, sampai kemudian jadinya kita tidak punya lagi kekuatan untuk bisa bangkit atau mencari solusi. Nah, itu terkadang yang salah gitu ya dalam penyikapan sebuah masalah. Hanya saya berusaha untuk tetap positif gitu ya, mengambil hikmah yang ada. Teringatlah saya, kemudian waktu itu saya teringat dengan 2 tahun yang lalu ketika saya masukkan anak saya ke TK, bahwa memang saya sudah proyeksikan dia ke Al-Quran. Saya merasa, wah ini kayak Allah itu mungkin menagih janji saya gitu. Jadi dengan tidak lolosnya putra saya ke sekolah konvensional, itu saya merasa seolah-olah Allah nagih janji. Ini gimana sih? Katanya mau proyeksi Quran, kenapa di sekolah ke konvensional? Nah, saya mengambil hikmahnya begitu. Nah, dari situlah kemudian saya menemukan sebuah solusi bahwa berarti memang nggak jodohnya gitu ya, kesuksesan dia, keberhasilan dia bukan diawali dengan basic pendidikan yang konvensional. Memang saya harus cari yang lain seperti itu. Kemudian singkat cerita saya diskusi dengan suami akhirnya menempatkan sebuah solusi bahwa anak ini akan disekolahkan di sekolah Al-Quran. Semua berawal dari situ. Ketika kemudian saya survei gitu ya, untuk mencari solusi, saya survei segala macam ke tempat-tempat sekolah tahfiz yang dekat daerah Ciganjur. Kemudian saya menemukan sebuah instansi sekolah tahfiz Quran yang juga baru merintis. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah tahun kedua atau mau masuk tahun ketiga. Saya bertanya banyak dengan pengelolanya, saya tanya tempatnya seperti apa. Luar biasanya instansi tadi memberikan inspirasi kepada saya. Ya, saya melihat bahwa ternyata bisa ya buat sekolah tuh dengan sangat sederhana. Nah, itu mulai muncul peluang di tengah saya mencari solusi, langsung connect tuh di saya, ini peluang nih gitu. Ternyata semudah itu ya, sesimpel itu. Bikin sekolah, itu kacamata saya begitu. Karena saya lihat waktu itu ruangan sekolahnya hanya rumah kontrakan berapa petak yang disulap menjadi ruang belajar. Oke, itu satu. Yang kedua, kurikulum yang beliau tawarkan waktu itu sangat sederhana. Nah, karena saya alhamdulillah basicnya pengajar dan pernah mengajar di Sekolah Alam Indonesia, yang di sana saya juga punya banyak sekali ilmu, gitu ya, informasi dan sebagainya, muncul lagi nih di pikiran saya peluang yang kedua. Wah, nanti kalau seandainya jadi saya buka sekolah, insya Allah saya akan bisa bikin kurikulum yang lebih bervariasi dari sekedar kurikulum yang ada di sekolah ini. Nah, itu. Disitulah kemudian saya menemukan peluang. Kemudian saya sampaikan kepada suami saya, Abi, kalau seandainya anak kita mau benar-benar masuk kepada sekolah Quran, budgetnya kan juga lumayan ya, sekolah Quran itu budgetnya lumayan. Maka saya berpikir, udah daripada uang itu buat bayar anak kita bayaran sekolah, kasih saya aja deh, saya yang buka sekolah. Gitu. Jadi peluang itu yang kemudian dengan bismillah gitu ya, saya ambil. Dengan bismillah, saya ambil peluang untuk membuat sebuah lembaga yang saya tahu ini adalah momentum di mana Allah sudah memberikan jalan tahapan yang pertama untuk mewujudkan mimpi saya, punya sebuah lembaga pendidikan. Maka peluang itu pun dengan penuh semangat saya ambil. Jika memang itu kebaikan, maka laksanakan juga segera. Dan buat semua itu sederhana. Kita mulai aja, nanti biarkan Allah yang kemudian menyelesaikannya dan juga menyempurnakannya. Itu saya. Berawal dari situ, kemudian mulai saya berpikir, ini anak saya yang penting sekolah, tujuannya seperti itu. Dan semua basisnya Al-Quran. Nah, karena juga saya adalah
sebelumnya bersekolah di madrasah ibtidaiyah di kampung pesantren, yang saya lihat kurikulumnya tuh fokus gitu ya. Kurikulumnya fokus syariah, tapi level SD-nya, maka kemudian mulailah saya mengemas itu, nanti saya combine deh gitu. Saya combine antara tradisi ilmiah pesantren dengan fun learning yang ala Sekolah Alam Indonesia, yang memang dua-duanya adalah yang pernah saya alami dalam kehidupan saya. Kemudian saya berpikir ini yang penting anak saya bisa sekolah dengan model kurikulum seperti itu, dan dia tidak sendiri. Dan saya tidak mengambil opsi homeschooling, karena saya sendiri tahu betul kendala yang saya hadapi ketika anak saya homeschooling. Saya tidak bisa pastikan menunaikan hak pendidikan dia, karena saya juga masih ngajar, karena anak saya juga banyak, maka saya khawatir tidak bisa memenuhi hak dia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka solusinya adalah memang dia harus tetap sekolah. Dan waktu itu pun saya tidak memikirkan yang besar gitu. Yang penting anak saya sekolah Quran, pendidikannya sesuai dengan apa yang saya inginkan sebagai orang tua, kami sebagai orang tua, plus dia punya teman. Mau cuma 3 temannya, mau cuma 2, mau cuma 4, mau cuma 5, nggak masalah. Yang penting dia bisa sekolah, dan di sekolah itu dia bisa belajar, plus kemudian bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, itu adalah awal di mana kemudian saya mengambil peluang, memberanikan diri untuk membuka sekolah dan memutuskan anak saya keempat tidak sekolah di tempat lain, tapi insya Allah akan sekolah di sekolah sendiri. Punya tadi ya mimpi, kemudian tujuan atau cita-cita, dan melihat ada sebuah peluang, dan teman-teman sudah bismillah gitu ya, bertekad untuk kemudian mewujudkannya, maka yang tidak bisa ditunda adalah action itu. Dan dengan izin Allah itu pun yang saya lakukan. Jadi kalau dalam hitungan waktu, ketika proses saya mendaftarkan anak saya sekolah, itu taruhlah kalau ajaran baru kan bulan Juli ya, Juli 2018. Maka di akhir semester 1, di bulan sekitar November, gitu ya, Desember, dan awal semester 2 Januari, berarti hitungan setengah tahun ya, muncul kan, peluang itu muncul. Kemudian mulailah saya action. Yang pertama yang saya pastikan adalah soal legalitas. Kenapa legalitas ini menjadi sangat penting bagi saya ketika memulai membangun MK? Karena wajihah atau pendidikan yang saya pilih pertama kali adalah sekolah dasar, yang notabene itu adalah formal, pendidikan formal. Maka pendidikan formal saya berpikir dengan sederhananya saya, seminimnya pengetahuan saya, berarti ketika dia formal, dia harus punya lembaga yang sah secara hukum sebagai payung hukumnya. Maka mulailah kemudian saya bertanya kepada orang-orang di sekitar saya, kepada teman-teman saya. Dan sekali lagi, qadarullah, dengan izin dari Allah, Allah mempertemukan saya dengan teman saya yang ternyata beliau punya yayasan yang sah secara undang-undang, secara hukum, di mata hukum sah. Kemudian yayasan itu memang tidak ada kegiatannya, jadi sudah lama vakum. Dan pas banget programnya memang pendidikan dan juga sosial. Kemudian Allah menggerakkan hati mereka, menyatakan kepada saya bahwa, "Dah Mbak, pakai saja nih Mbak yayasan kami. Namanya Generasi Sehat Cerdas Indonesia." Maka kemudian di situ Allah berikan peluang lagi, kesempatan bahwa untuk legalitas ini sudah ada. Maka kemudian yang saya lakukan adalah berbicara ya dengan pemilik yayasan ini yang tadi adalah teman saya. Saya membicarakan tentang bagaimana hak kewajiban kami. Saya kalau seandainya saya punya sekolah, apa hak kewajiban saya terhadap yayasan yang memang memayungi lembaga saya, kemudian apa juga hak dan kewajiban yayasan tersebut terhadap MK. Maka luar biasanya pemimpin GSCI, yaitu Pak Suri Wayatno, ya Pak Alan, saya memanggil beliau, jazakallahu khairan sebelumnya,
beliau menyatakan bahwa tidak ada hak dan kewajiban antara kita berdua. Jadi antara yayasan dan juga MQ tidak ada hak dan kewajiban. Dalam arti kata, beliau ingin ikut andil dalam sedekah jariah dengan cara memaksimalkan yayasan yang sudah berbadan hukum yang beliau punya menjadi aset bernilai ukhrawi. Sehingga dengan memayungi lembaga Al-Quran, beliau hanya mengharapkan pahala jariah yang tidak terputus. Di satu sisi, beliau membebaskan saya pribadi karena saya adalah pendiri, dan semua konsep ada dalam diri saya, beliau membebaskan saya untuk mengkreat sedemikian rupa, membuat produk-produk pendidikan sedemikian rupa, dan mengolah MQ sedemikian rupa, dengan tanpa ada intervensi. Maka Alhamdulillah Allah mudahkan jalannya, legalitas saya sudah punya, yang kemudian action berikutnya adalah saya mulai untuk mempersiapkan konsepnya. Ini adalah konsep yang ada dalam pikiran saya, sangat sederhana. Pertama, saya cuman punya keinginan agar MQ kelak menjadi sebuah lembaga yang dia itu menjadi rujukan dalam pendidikan keal-Qur'anan atau kajian atau keilmuan keislaman atau ilmu-ilmu syar'i. Selain itu, sebagai sebuah lembaga, saya berharap MQ tidak hanya fokus dalam bidang pendidikan, tetapi saya punya keinginan bagaimana dengan adanya lembaga ini, saya pribadi bersama keluarga, kemudian mengajak juga masyarakat yang lain untuk bisa senantiasa bersinergi, untuk bisa berkontribusi dan juga berkhidmat untuk umat. Nah, itu aja dua prinsip besar, itu aja yang melatar belakangi bagaimana kemudian saya mengkonsep lembaga yang bernama MQ. Ya, yang tentu dari situlah kemudian dengan berproses setahap demi setahap, mulailah kemudian banyak sekali program-program yang rujukannya adalah demi mewujudkan visi dari MQ itu sendiri. Nah, sebelum itu teman-teman, ada hal-hal penting juga gitu ya, yang harus kita lakukan atau kita punya sebelum kita melakukan action-action yang tadi saya sampaikan. Ini adalah tahapan yang juga saya lakukan setelah kemudian tadi saya mendapatkan masalah dengan anak saya tidak diterima di sebuah instansi pendidikan. Kemudian saya coba untuk mencari solusi dan hingga akhirnya saya mendapatkan peluang. Maka kemudian yang saya lakukan adalah ini. Yang pertama, ilmu tentu. Saya juga belajar dari suami saya. Suami saya bukan basic pendidikan, beliau adalah teknik otomotif. Beliau bidang bengkel ya, perbaikan mobil, servis mobil. Beliau selalu mengingatkan saya bahwa seseorang itu sangat penting untuk dikenal brandingnya. Bukan untuk riak ya maksudnya. Tetapi agar apa yang kita punya bisa maksimal, bermanfaat untuk umat, agar kontribusi kita juga bisa maksimal, bisa berkhidmat untuk umat, maka personal branding itu menjadi sangat penting. Beliau selalu mengingatkan saya ketika saya agak bukan melenceng dalam tanda kutip negatif ya. Artinya berusaha untuk mencoba berbagai macam bidang, beliau selalu mengingatkan sebenarnya Umi itu ingin dikenal sebagai apa sih? Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, maka dari situ, itu yang membuat saya mencoba untuk kembali merunut apa yang menjadi tujuan, cita-cita, atau mimpi yang ingin saya wujudkan. Karena saya pribadi seperti tadi saya sampaikan, saya ingin punya lembaga pendidikan yang berbasis dengan Al-Quran, berkhidmat untuk umat, dan sebagainya. Maka saya harus punya bekal. Jangan sampai saya punya sebuah lembaga, tapi saya sendiri secara kapasitas saya nggak tahu, nggak punya ilmu tentang bidang pendidikan yang sedang dibangun. Maka alhamdulillahnya Allah berikan jalan juga dengan apa namanya jenjang-jenjang pendidikan yang tidak hanya non formal, bahkan secara formal. Dengan tanpa saya sadari sebelumnya, gitu ya, saya ketahui sebelumnya tidak tanpa ada angin, tanpa hujan, gitu ya. Setelah lulus dari LIPIA saya ambil syariah,
Tentu kalau untuk ke ilmu Al-Qur'anan tentu tidak terlalu dalam gitu ya. Karena dia fokusnya ke syariah. Ingin sekali melanjutkan S2 gitu ya, dengan beasiswa tentunya gitu. Tetapi enggak juga kunjung-kunjung ada tuh di Libya. Sampai saya punya anak 5. Sampai saya punya anak 5, itu enggak kunjung datang juga peluang untuk bekal ilmu. Untuk melanjutkan studi saya gitu. Dengan tujuan tadi tentu saya ingin membekali diri, jadi ketika saya punya lembaga, saya cukup punya pengetahuan di sana. Sampai akhirnya tahu-tahu ada share BCN tentang info beasiswa di Institut Ilmu Al-Quran. Nah, luar biasa di situ saya langsung masuk tuh di situ. Wah, kayaknya ini adalah tahapan kedua gitu ya. Untuk mewujudkan mimpi, saya bisa. Dalam hati saya seperti itu. Ini tahapan kedua untuk mewujudkan mimpi. Bagaimana saya punya keinginan yang sudah saya gantungkan harapannya kepada Allah, punya lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran, dan saya punya keinginan harus belajar nih, gitu. Tentang Al-Quran, harus menguasain. Ternyata Allah hadirkan peluang untuk bisa belajar tentang ilmu Al-Quran. Karena IIQ ikonnya adalah ilmu Al-Quran. Maka, Masya Allahnya, dengan izin Allah, saya diterima, dan akhirnya saya menempuh studi S2. Itu 1 tahun setengah sebelum saya mendirikan lembaga MQ. Jadi sebelum saya punya pikiran mau ngebuka MQ, itu jauh sebelum itu. Dan kemudian saya maksimalkan itu. Artinya di sini saya hanya ingin berbagi bahwa ketika teman-teman punya peluang untuk mencari ilmu, maka maksimalkan itu. Banyak-banyak gitu ya, ya membekali diri gitu. Karena seperti yang Allah sampaikan ya, bahwa ilmunya Allah itu sungguh sangatlah luas. Kalau saja diibaratkan ilmu Allah itu seluas laut, kalau saja kita diminta Allah menuliskannya, atau kita ingin menuliskan ilmu-ilmu Allah itu, dan tinta itu diibaratkan sebuah lautan, samudra yang ada di muka bumi ini, kata Allah, tentu tinta kita yang banyaknya seluas samudra, itu pasti akan habis duluan, sebelum ilmu Allah itu habis. Dan bahkan ketika Allah berikan juga tinta yang sama serupa, walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah, dan andai pun kami mendatangkan kepada kamu samudra yang luasnya sama dengan tadi menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka tentu lanafidatil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Tentu tinta-tinta itu akan kembali habis sebelum ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah itu habis. Jadi artinya di dunia ini terbentang banyak sekali ilmu pengetahuan, tinggal dimaksimalkan saja dan terus pupuk semangat gitu ya untuk bisa terus menimba ilmu, terutama ilmu yang memang sangat kita butuhkan ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari mimpi-mimpi kita atau cita-cita kita. Nah, dari ilmu ini sendiri saya merasakan bahwa bekal itu tidak hanya cukup dengan ilmu pengetahuan, tapi harus juga diperkaya dengan banyaknya pengalaman. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya berbicara tentang MQ, tadi saya menyampaikan bahwa konsep pendidikannya, waktu itu karena SD ya pertamanya, adalah tradisi ilmiah pesantren dengan fun learning ala sekolah alam, maka saya juga bersyukur ternyata ketika saya lihat tahapan-tahapan yang saya lalui, pengalaman-pengalaman belajar saya, kemudian mengajar, saya memang nggak jauh-jauh dari situ. Jadi saya belajar dari kecil memang jurusannya syariah, sampai S1 juga syariah, kemudian S2-nya tentang ilmu keal-Quranan. Pengalamannya dari kecil juga ngajarnya memang ngajar ngaji, dari sejak SMA, di kampung juga sudah ngajar ngaji, sampai di kuliah di Libya juga sambil ngajar ngaji, di TPA, kemudian ngajar privat, kemudian ngajar di sekolah umum pun, misalnya di SMP IT, itu juga ngajar Al-Quran, sampai kemudian pengalaman lebih beragamnya sebuah konsep pendidikan, saya banyak belajar di Sekolah Alam Indonesia. Maka Sekolah Alam Indonesia juga menjadi salah satu referensi saya
inspirasi saya. Teman-teman di sana adalah semua guru-guru saya juga, gitu ya, yang mengajarkan kepada saya bagaimana kemudian bisa membawa atau menghadirkan sebuah pendidikan yang sesuai dengan idealisme kita, tapi tetap juga bisa realistis gitu ya, dan seimbang dengan fakta kehidupan yang ada. Itu adalah sebuah pengalaman. Jadi tidak hanya mencukupkan diri dengan ilmu, tapi harus perbanyak pengalaman. Jadi dengan demikian, maka kita sebagai orang yang akan membuat sesuatu, kita tahu betul dan kita pernah mengalami. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana memulainya, bagaimana prosesnya, bagaimana kemudian kesulitan-kesulitannya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu yang sangat penting adalah coaching. Jadi sebelum saya mendirikan MQ, maksudnya launching MQ itu sendiri, saya pastikan mempublish MQ seperti apa. Saya menemui beberapa teman yang juga sekaligus guru saya untuk sharing, berdiskusi. Salah satunya ada Budian Hayati. Beliau juga dulu adalah bagian dari Sekolah Alam Indonesia. Beliau juga partner saya ketika kami sama-sama mengawal rintisan SMA Sekolah Alam yang SAI Bless ya namanya. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau dan juga perjalanan SAI Bless ketika awal-awal berdirikan, bagaimana kemudian kesulitan, kendala, dan sebagainya. Saya belajar dengan beliau bagaimana saya punya mimpi seperti ini, kemudian saya ingin mewujudkannya, apa yang harus saya lakukan, bagaimana soal budgeting keuangan, dan sebagainya. Karena teman-teman semua jujur, saya ketika mendirikan MQ di awal tahun itu benar-benar sendiri. Jadi tim pendiri memang hanya saya sendiri. Sisanya itu adalah coach gitu. Bagi saya pribadi mereka adalah orang-orang yang membimbing saya. Seperti Budian Hayati. Kemudian yang kedua ada juga Ustaz Amin Amrullah. Ustaz Amin Amrullah dia juga udah seperti saudara sendiri, teman juga. Nah, beliau juga banyak pengalaman di Al-Qur'an, maka ketika saya sharing kepada beliau, saya punya keinginan ini, saya mau Al-Qur'an begini, konsep ada di saya kemudian orderlah ke beliau gitu ya, diminta untuk dibantu bagaimana caranya biar saya punya cita-cita seperti ini, targetan kurikulum Al-Qur'an seperti ini, minta tolong sharing gitu. Jadi sharing, ternyata coaching itu sangat penting. Jadi teman-teman di sini ketika ingin memulai sesuatu ya, maka tetap kita perlu orang lain gitu ya, menjadi yang support kita. Walaupun semua isi konsep ada di kita, tapi tetap kita butuh orang lain untuk membimbing kita, untuk kemudian memastikan bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tepat gitu pada tracknya, tidak keluar jalurnya. Dan bahkan coaching ini tetap saya lakukan hingga saat ini. Kami terbiasa di MQ untuk memanggil pemateri-pemateri dari luar gitu ya, untuk kemudian kami sekedar sharing, bukan sekedar ya, untuk sharing, menimba ilmu, kemudian memastikan bahwa apa yang sudah kami rencanakan, kami targetkan ini sesuai dengan track-nya gitu. Jadi tidak menyimpang. Ini adalah hal-hal yang juga saya lakukan sebelum kemudian MQ itu berdiri. Nah, saya kembali kepada action tadi. Karena yang pertama kali saya buat adalah SD-nya, maka awal pertama yang saya konsep adalah SD-nya. Kembali lagi dengan tadi tipe saya, idealisme saya dalam sebuah pendidikan, bahwa saya jatuh cinta dengan konsep pendidikan yang fokus. Ini juga tadi saya sampaikan, banyak inspirasi juga dari apa yang sudah saya kerjakan atau saya alami ketika saya sekolah. Saya melihat bahwa dari kecil sampai saya S1, ketika saya S1 saya menyadari, ketika saya belajar di LIPI, saya menyadari bahwa ternyata semua yang saya pelajari di LIPIA itu ternyata dulu sudah saya pelajari ketika saya sekolah SD, SMP, dan juga SMA di pesantren saya. Saya tinggalnya di Tambak Beras. Alhamdulillahnya rumah saya dekat dengan pesantren, saya sekolahnya di pesantren. Walaupun saya tinggalnya di rumah. Nah, saya kemudian bisa membaca, ternyata konsep pendidikan yang ada di pesantren saya, Bahrul Ulum itu, dari MI, kemudian Madrasah Mu'allimatnya, 12 tahun full, ternyata dia itu fokusnya adalah syariah jurusannya. Syariah, karena memang targetannya mencetak para pengajar. Ya, maka pengajar pesantren gitu ya, guru-guru agama, maka tentu materi atau kurikulumnya adalah syariah.
saya melihat bahwa mereka ternyata kurikulumnya adalah syariah semua, mulai dari MI-nya. Saya kemudian bisa melihat bahwa bagaimana mereka meng-create kurikulum itu, membreakdownkan kurikulum itu, dari mulai targetan atas mencetak para pengajar agama, kemudian diturunkan bagaimana apa yang harus dicapai di level SMA-nya, apa yang sudah dicapai di level SMP-nya, dan apa yang harus diberikan di level SD-nya. Jadi itu fokus tuh. Yang kedua, inspirasi saya adalah dari Sekolah Indonesia, karena memang itu menjadi bagian dari pengalaman hidup saya. Saya melihat Sekolah Indonesia, sebuah sekolah dasar yang non-mainstream, gitu ya, beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Mereka punya kurikulum sendiri dengan fokus targetan tersendiri. Ya, dengan tiga kunci di mereka adalah akhlak, leadership, dan juga kognitif. Logika berpikir. Fokus ke sana. Nah, maka berdasarkan pengalaman itu, idealisme pendidikan saya terbentuk. Maka kemudian ketika saya menerapkan sebuah sekolah dasar Al-Quran, itu juga yang melatar belakangi. Maka kemudian saya tentukan, saya pilih targetan sekolah dasar MQ adalah hanya menyiapkan generasi untuk masa baliknya. Karena seminimal ilmu yang saya dapatkan, pengetahuan yang saya punya, bahwa usia SD adalah usia prabaligh. Berarti apa yang menjadi kewajiban mendasar bagi kita para pendidik, kita para orang tua? Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita memastikan mereka siap di usia baliknya. Agar ketika mereka sudah masuk usia balik, mereka sudah nggak gagap ilmu lagi. Mereka sudah punya cukup bekal ilmu, karakter, dan juga akidah. Maka saya buat dengan izin Allah 3 konsep targetan untuk SD, semua mengarahnya hanya ke sana. Pemahaman agamanya, kemudian karakternya, akidahnya. Maka kemudian saya mulai susun apa saja mata pelajaran yang bisa, atau apa yang harus saya ajarkan. Apa yang harus saya ajarkan ke mereka. Pada pembuatan konsep ini saya belum memikirkan gurunya dari mana dan segala macam ya. Artinya dalam memutuskan itu saya, karena saya tadi sudah merasa cukup punya pengalaman mengajar dan sebagainya, maka pada waktu itu saya memutuskan, ya saya nanti yang akan ngajar. Begitu. Karena saya juga dari awal cukup sederhana, saya nggak memikirkan harus punya murid banyak, puluhan, gitu. Enggak, karena saya tadi balik lagi, sederhananya pokoknya anak saya bisa belajar, dengan bimbingan saya secara langsung, dengan konsep pendidikan yang sesuai visi misi saya, dan dia punya teman. Maka jadilah kemudian manhaj atau konsep sekolah dasar berbasis dengan Al-Quran. Kemudian saya desain kurikulum tadi sebisa mungkin fokus, tapi juga terukur. Ya, terukur dalam pencapaiannya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian satu lagi yang menjadi niat dari awal lembaga ini adalah saya menginginkan, karena MQ sudah diniatkan harus bisa berkhidmat untuk umat, maka SD ini juga harus diupayakan mampu diakses semua lapisan masyarakat. Karena saya pribadi termasuk golongan dari mereka yang cukup bersedih hati, atau ya bersedih hati ketika melihat banyak pendidikan bagus, tapi kayaknya hanya bisa diakses untuk kalangan menengah ke atas. Jadi saya ingin memberikan kontribusi sebuah pendidikan yang kalau seandainya dilihat dan dinilai berkualitas oleh masyarakat, saya ingin memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya untuk orang yang punya uang. Gitu. Maka saya menjaga dalam pengolahan budgetingnya, saya jaga sedemikian rupa agar angkanya itu bisa diakses semua orang. Maka saya ingat banget waktu pertama itu saya buat budgeting untuk masuk SD tahfiz Quran, itu di angka 5 jutaan. Padahal di luar sana, itu angkanya sudah puluhan juta semua. Saya teringat banget salah satu peminat MI waktu itu pas pertama kali saya publish, beliau menyampaikan bahwa kenapa budget uang pangkal, uang gedung MQ tidak dinaikkan, Bu, katanya. Yang sehingga dengan budgeting nanti ketika dia besar nilainya, tentu Ibu akan bisa menyewa gedung, menyewa prasarana dan sarana yang luar biasa gitu. Yang dari bangunan dan fasilitas itu terlihat luar biasa dan terjamin seperti itu.
Dan pasti banyak yang mau gitu ya, karena marketnya pasti ada sendiri, banyak yang mau, karena memang orang dari mulai lama beberapa tahun terakhir memang mereka sedang giat-giatnya gitu ya untuk kembali kepada Al-Quran. Kemudian saya sampaikan kepada beliau bahwa sayangnya itu tidak menjadi tujuan saya gitu. Itu tidak menjadi tujuan saya membuat sebuah pendidikan dengan fasilitas yang luar biasa, tetapi hanya bisa diakses untuk orang-orang yang mempunyai uang, saya bilang menengah ke atas. Sayangnya memang MQ ini saya khidmatkan, kontribusikan, agar memang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Yang punya uang banyak bisa masuk, yang punya uang pas-pasan dia bisa masuk, bahkan yang terkendala dengan keuangan dia juga bisa masuk. Bagaimana caranya? Saya cuma berpikir simpel. Saya ibaratkan saja kalau seandainya saya mau belanja, kemudian saya tahu brand tokonya itu harganya luar biasa mahal yang nggak akan terjangkau dengan dompet saya. Maka buru-buru saya mau nawar. Masuk aja saya mungkin nggak akan berani. Karena saya pasti sudah ngukur diri. Maka itu yang menjadikan tolak ukur saya. Saya ingin menghadirkan sebuah pembelajaran yang ketika sebuah desain pendidikan, sebuah lembaga, yang ketika orang ngelihat angkanya, orang nggak perlu takut untuk ketok pintu dulu. Walaupun nanti setelah masuk, mereka bisa menawar gitu ya. Atau berakad dengan saya sendiri biasanya gitu ya, tentang bagaimana jika terjadi kendala keuangan. Maka ini juga menjadi sebuah prinsip yang ada di MQ bahwa apapun nanti ke depannya, bagaimanapun MQ nanti berkembang, seluar biasa apapun nanti fasilitas yang sudah dimiliki oleh MQ, maka yang harus dipastikan oleh para pengemban amanah di MQ adalah pendidikan itu tetap harus bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Maka alhamdulillah dari mulai tahun pertama MQ sudah ada yang namanya MQ Edu, yaitu program beasiswa kepada mereka yang ada kendala dalam biaya pendidikan, baik beasiswa full maupun beasiswa bersubsidi atau keringanan berupa tahapan-tahapan dalam proses pemenuhan biaya pendidikan seperti itu. Dan ini yang menarik adalah yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman saya, dari mana dananya? Karena banyak dari teman-teman saya yang mereka itu mengira atau berpikir bahwa ketika saya mendirikan MQ itu saya punya banyak uang, atau saya bekerja sama dengan seseorang yang mereka itu punya dana yang luar biasa, gitu ya, sehingga bisa menjadi dana untuk operasional sehari-hari. Tetapi faktanya, saya beritahukan kepada teman-teman, saya membangun MQ ini dengan modal Rp1.700.000. Nah, dari situ kemudian teman bertanya-tanya, terus bagaimana gitu dengan mereka yang dari awal tahun sudah mendapatkan beasiswa bersubsidi, beasiswa full bahkan, dari mana uangnya? Saya sampaikan kepada mereka bahwa saya berkeyakinan setiap anak, setiap orang itu ada rizkinya. Dan Allah lah yang menjaminkan rizkinya. Termasuk rizki pendidikan itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa ketika ada orang tua yang datang ke MQ mengamanahkan putra-putrinya untuk kami bimbing, maka anak tersebut sudah ada jaminan rizkinya, termasuk di soal pendidikannya. Hanya saja bedanya, bisa jadi rizki itu didatangkan Allah melalui orang tuanya sendiri, atau dari jalan yang lain. Nah, maka ketika orang tua tersebut datang kepada saya dan mengatakan bahwa kami punya kendala terkait biaya pendidikan, berarti pintu rizki, maksudnya rizki pendidikan anak itu berarti bukan dari jalur orang tuanya, berarti dari jalan yang lain. Maka saya hanya berpikir saya tinggal berusaha bagaimana caranya saya mencari jalan biar rizki pendidikan anak ini bisa tersampaikan. Ya sesederhana itu gitu ya, dengan bismillah ya itu. Maka ketika ditanya, kirain punya donatur besar Mbak gitu. Saya jawab, ya, jangan anggap remeh donatur saya gitu. Sesungguhnya saya punya donatur yang tidak hanya besar, tapi dia maha besar. Saya punya donatur yang bukan hanya kaya, tapi dia adalah sang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, begitulah kemudian konsep tadi itu sudah sejak
awal mula pendirian MQ saya buat seperti itu. Setelah konsep jadi, tentu saya tidak bisa dong langsung membuka kelas gitu ya, mempublish atau mempromokan MQ itu sendiri. Kemudian langkah selanjutnya yang harus saya upayakan adalah saya harus mencari tempat, dan saya ingat banget waktu itu sudah di bulan Mei ya. Tadi mulai cari tadi ya, mulai muncul peluang membuat sekolah dari Desember. Kemudian bulan-bulan berikutnya saya memikirkan konsep gitu ya. Saya bertanya ke sana kemari gitu, meminta saran, berdiskusi dengan para coach dan sebagainya. Ketika sudah dapat apa yang ingin saya berikan di lembaga pendidikan saya MQ ini, kemudian saya mulai harus mencari tempat. Tadi kembali kepada dana tadi ya. Waktu itu ketika saya mencari tempat, tentu saya nggak punya tabungan dana. Gitu. Jangan tanya. Gitu. Saya ini kayak mencari sesuatu, kayak orang mau beli, mau nyari barang yang saya butuhkan, tapi saya ini nggak punya uangnya. Saya nggak pegang dompet. Bahasanya begitu. Saya hanya berusaha untuk berpikir aja, mencari solusi kemana ya, kira-kira di mana ya, gitu. Nah, kemudian Allah waktu itu mengingatkan saya tentang satu tempat namanya Nurul Mukminin. Ini adalah tempat di mana anak saya sekolah TK. Saya diingatkan bahwa Nurul Mukminin yang di Jalan Keranji Ciganjur itu adalah sebuah gedung yang sudah rapi. Kemudian ada banyak kelas dan setahu saya itu nggak ada isinya. Dipakai untuk kuliah ketika Sabtu Ahad aja. Jadi dia banyak kosongnya. Muncullah di situ kemudian peluang nih. Saya bisa nih misalnya berakad lah ya, kerjasama, entah mungkin nanti kerjasama atau jatuhnya sewa putus atau apalah. Satu ruang saja, berpikir sangat sederhana. Satu ruang saja biar nanti untuk tempat anak-anak belajar. Saya ke sana untuk mencari tempat itu. Tapi ternyata saya mendapatkan jawaban tidak seperti yang saya inginkan. Ternyata gedung tersebut sudah diisi, sudah disewa oleh lembaga lain, yaitu sekolah kejuruan waktu itu. Akhirnya saya pun pulang setelah saya ngobrol. Nah, ketika saya pulang, tepat sebelum saya keluar dari wilayah lokasi gedung, saya melihat di belakang gedung itu, ya, yang kemudian waktu itu menjadi kantor MQ, ada satu rumah petakan, di situ ditulis dikontrakan. Langsung muncul di dalam benak saya punya masalah waktu itu ya. Solusi saya harus nyari tempat lain nih. Begitu saya mulai melangkah pulang dengan di hati udah, berarti cari solusi lain. Langsung kemudian saya menemukan peluang. Nah, ini rumah kontrakan nih. Kemudian saya lihat tuh. Sederhana sekali saya mikirnya. Di situ rumah kontrakan, harganya 1.200.000 satu bulan. Satu petak depan untuk ruang tamu, saya bilang dalam hati, wah bisalah ini buat kalau menerima tamu. Atau guru lagi istirahat. Karena saya mikirnya kan guru nggak banyak ya. Cuma sedikit gitu. Saya yang ngajar lah, bisalah buat saya istirahat apa segala macam. Ada satu kamar, satu petak lagi isinya kamar dengan pintu yang tertutup. Nah bisalah ini jadi kelas buat anak-anak belajar. Sama kemudian ada kamar mandi dan juga ada dapur langsung. Saya dalam hati bilang, cukuplah ini. Kalau anak butuh ke toilet, apa segala macam. Kemudian kalau seandainya kita mau fun cooking, ada juga dapur di situ. Bisa lah. Deal saat itu juga saya sampaikan, saya mau pengontrak ini tapi buat sekolah. Saya bilang seperti itu. Oh, nggak masalah. Welcome banget mereka. Dan ternyata mereka kemudian ketika tahu saya mau buka ini untuk sekolah, mereka kemudian memberikan saya penawaran yang kedua. Di depannya pas ada satu ruang belajar yang memang tidak besar ya, hanya bisa diisi 15 anak full. Itu pun sudah bertempetan gitu. Dengan duduk halakoh, model halakoh. Ditawarkan itu adalah ruang TPA yang sudah tidak dipakai. Saya tanya berapa? 500.000. Klik nggak, artinya dalam 1 bulan 1.700.000. Deal waktu itu modal pertama yang saya keluarkan. Gitu ya, dari uang 1.700.000 langsung saya akadkan, saya kirimkan, dan itu langsung saya jadikan ini dia MQ akan berawal dari sini, lahir dan juga tumbuh dari sini. Akhirnya berawal dari 1.700.000, disitulah kemudian saya mendirikan Madrasatul Quran khususnya di level SD.
seperti itu ya. Akhirnya kemudian saya mulai di situ memikirkan pendaftaran, bagaimana kemudian publish-nya gitu ya, apa yang saya tawarkan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan ternyata luar biasanya masyarakat menyambut baik itu apa yang menjadi penawaran saya terkait bagaimana kita bisa bersinergi dalam mendampingi putra-putri kita bersama untuk agar mereka siap di masa baliknya. Sampai akhirnya kemudian di tanggal 12 Juli 2012 kemudian soft launching dari Madrasatul Quran yang khususnya pertama kali adalah di level SD-nya. Di situ saya mengundang Ustadzah Nabilah Abdurrahim Bayan yang memang pada saat itu di tahun tersebut beliau sudah mulai lebih masyhur gitu ya. Karena beliau menjadi juri, di tahun pertama beliau menjadi juri hafidz Indonesia. Teman-teman semua jangan kaget gitu ya, ketika misalnya tahu gitu bagaimana kemudian Ustadzah Nabilah selalu membersamai kami di MQ dalam setiap acara atau event-event yang memang daurah-daurah yang memang kami ingin bersinergi dengan beliau. Jadi Ustadzah Nabilah ini menjadi salah satu rezeki juga bagi saya pribadi, karena ketika saya kuliah di S2, beliau menjadi salah satu peserta yang juga mendapatkan beasiswa di sana. Jadi saya dan Ustadzah Nabilah sama-sama belajar gitu ya, di ruang yang sama, dan kita selalu berdekatan posisi duduknya, dan kita satu sama lain tidak hanya menjadi sahabat dan juga teman, tapi partner dalam kebaikan. Alhamdulillahnya melalui MQ beliau menyampaikan kepada saya bahwa ketika beliau melihat saya dengan kesederhanaan dan juga keberanian bismillah bisa mendirikan MQ, maka dari situ beliau dan juga suami terinspirasi, berani akhirnya, dan momentum, pas banget momentumnya, akhirnya mereka juga mendirikan sebuah pesantren, lembaga pendidikan yang bernama Ibnu Syam. Dan saya ingat banget statement beliau waktu itu, beliau mendoakan saya dan juga MQ mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah atas berdirinya Ibnu Syam. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa teman-teman ketika kebaikan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah tahu berapa besar nilai kebaikan dan juga pahalanya. Gitu ya. Karena kalau sudah Allah yang sudah menghitungnya, tentu itu sudah tidak akan bisa menjadi sesuatu yang bisa kita hitung, walaupun dengan materi. Maka sejak saat itu, Ustadzah Nabilah selalu berkomitmen bahwa ketika MQ memanggil, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin beliau pasti akan memenuhi undangan, asalkan tidak bentrok dengan jadwal beliau yang lain. Di saat itu juga hadir Budian Hayati yang tadi saya sampaikan, beliau juga coach saya yang membimbing saya ketika saya sudah punya pemikiran mau membuat sebuah lembaga. Maka di situ juga saya hadirkan beliau. Jazakumullah, semoga apa yang beliau berdua kontribusikan kepada MQ diterima oleh Allah sebagai amal jariah yang pahalanya juga tidak akan terputus insya Allah. Nah, kemudian MQ launching gitu ya, dan MQ kemudian berjalan seiring dengan perjalanannya waktu terus berkembang, yang kemudian akhirnya banyak program gitu ya yang ada di MQ. Nah, yang ingin terakhir saya sampaikan adalah bagaimana kemudian dari SD yang sangat sederhana ini, dan MQ terus bergerak dan punya banyak sekali program-program gitu ya. Nah, ini hanya beberapa saja. Berawal dari yang tadi saya sampaikan bahwa MQ ini dari awal tahun tidak ada donatur tetap gitu ya. Sepanjang tahun pertama, tahun kedua, saya belum pernah mengeluarkan sebuah proposal untuk meminta orang lain misalnya bersinergi atau berkontribusi secara materi untuk membiayai pendidikan MQ itu sendiri, walaupun di MQ sudah ada program MQ Edu. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk membuat atau berusaha mencari cara gimana caranya biar MQ punya penghasilan sendiri. Jadi MQ harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Maka kemudian saya mulai tercetus untuk membuat sebuah program yang dengan adanya program tadi tentu menjadi sebuah hal yang lumrah gitu ya. Kita punya budget di mana nanti akan ada margin selain operasional, yang mana margin itu bisa kita pakai untuk kemudian menghidupi MQ itu sendiri. Seperti itu.
Jadi kita buka banyak sekali peluang-peluang dakwah yang dari dakwah itu bisa juga kita putar untuk menghidupkan dakwah itu sendiri. Maka program yang pertama kali saya buat adalah bersama Ustazah Nabila dan juga Ustadz Amin Amrullah, yaitu program Talaki Ahkam Tajwid. Di mana program itu saya buat paket khusus 8 kali pertemuan, sebulan, 4 bulan waktu itu ya, sebulan hanya 2 kali. Itu karena juga Ustazah Nabila waktunya sangat sibuk ya. Jadi saya menyesuaikan dengan pemateri, akhirnya 8 kali pertemuan selama 4 bulan. Dan kemudian saya otak-atik budgetnya, keluar nominal sekian, itu untuk satu paket. Nah, itu saya menjadi salah satu program pertama. Yang kemudian secara langsung saya namakan program itu akan menjadi program non-formal yang dimiliki oleh MK. Yang saya beri nama Ta'lim Lil Jami. Jadi pembelajaran untuk semua. Pendidikan untuk semua. Yang ini juga inspirasi namanya dari Lipia, karena di Lipia juga ada sebuah divisi namanya Ta'lim Lil Jami. Maka Ta'lim Lil Jami ini adalah yang menaungi semua program non formal. Dari situ kemudian berkembang ada tadarus bitajwid, kemudian ada program-program kajian fikih dan lain sebagainya. Ya, yang semua kemudian dari tahun ke tahun terus bergerak dan berkembang sampai sekarang. Sudah banyak sekali program Ta'lim Jami, sudah ada kutabnya juga, kutab yang level TPA untuk anak-anak dari siang sampai sore, dan juga daurah-daurah tentang Al-Quran, tentang kajian keislaman, kemudian ilmu qiraat, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami luncurkan sebuah syu'bah yang baru, sebuah divisi program yang baru, yaitu syu'bah Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, yaitu divisi pengajaran bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebahasa Araban. Nah, itu kemudian. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting, itu di dunia pendidikannya. Kemudian divisi yang, di tujuan yang kedua, bagaimana MK harus bisa terus, berkhidmat untuk umat, maka saya pun membuat program-program di mana saya mengajak kepada masyarakat luas untuk bisa bersama-sama berkontribusi untuk umat. Jadi, memaksimalkan diri untuk bisa hadir di tengah pandemi COVID yang awal-awal. Kita juga ada donasi gitu ya, yang kita sinergikan bersama masyarakat dan kita kembalikan juga untuk kebaikan umat. Jumat berbagi, kemudian seperti posko bencana yang kemarin dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting, dari tahun pertama kemudian ada juga peluang bisnis yang sudah bisa diakses oleh MK, yaitu di mana ketika saya dipertemukan dengan saudara saya juga, adik kelas di pesantren, mereka juga pengusaha yang baru merintis, bukan pengusaha besar dengan dana banyak, tidak, tapi baru memulai usaha, tapi punya semangat yang sama. Beliau menyampaikan, saya ingin bisa menghidupi Al-Quran. Yuk Mbak, sama-sama yuk kita hidupkan Al-Quran. Nah, beliau adalah Bunda Haikal yang sekarang menjadi orang tua siswa juga di MK. Semoga juga pahala mengalir untuk beliau dan juga keluarganya. Beliau punya usaha catering dan juga usaha laundry yang baru dirintis. Hanya saya sampaikan, saya nggak bisa kalau ngurusin semuanya. Maka saya belum siap dengan usaha itu. Tapi belum menyampaikan, nggak usah diurusin Mbak. Nanti manajemen kita yang bantu. Cukup Mbak promoin aja. Maka disitulah langsung saya buat brandnya MK Laundry, MK Catering. MK Catering, MK Laundry itu adalah menjadi 2 bidang usaha yang dari tahun pertama sudah mulai saya populerkan. Dimana saya sharing, promo, nyetatus gitu ya. Kalau ada yang mau bikin makanan, acara hajatan, butuh nasi kotak, apa sebagainya, order aja ke MK Catering gitu. Karena dari situ nanti akan ada keuntungan yang mengalir untuk operasional atau mengembangkan lembaga pendidikan. Alhamdulillah sampai sekarang bidang usahanya sudah bertambah. Kami sudah ada MK Mart. Itu juga sama, kami mulai dari kecil, dari yang paling sederhana dengan mensinergikan semua kekuatan yang ada dalam komunitas MK itu sendiri. Sampai akhirnya kemudian ini sudah semester kedua, MK Mart ini sudah berjalan, dan insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan bisa juga dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas, sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang luas. Itu juga sama, keuntungannya juga nanti untuk istilahnya mengembangkan lembaga pendidikan MK itu sendiri. Teman-teman rahimakumullah, semua yang tadi saya sampaikan adalah tidak terlepas dari sinergi atau
bantuan dan juga kekuatan tim yang solid, gitu ya. Maka mempunyai tim itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan memang harus diupayakan. Seiring berjalannya waktu, ketika tadi saya sampaikan di tahun pertama, saya memulainya sendiri, dibantu dengan relawan ketika menyiapkan formulir pendaftaran, kemudian menyiapkan launching acara, ada Mbak Tuti ya, Afri Astuti, semoga juga keberkahan melimpahi beliau, kemudian adik-adik saya yang dari jauh, dari Jawa Timur membantu saya untuk membuatkan banner, flyer, dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga Mbak Pipit, Elvira, gitu ya, yang beliau juga menjadi relawan pada waktu itu. Mencoba untuk menuliskan di atas kata-kata dari MK itu sendiri. Dan di tahun pertama ada 2 guru. Jadi tim saya baru kecil. Di tahun pertama ada 2 guru. Jadi ketika masuk 15 anak atau 15 siswa di SD, itu jadi gurunya baru 2. Kemudian berlanjut ya, ketika ada program baru, Ustazah Nabila menjadi pengajar, Ustaz Amin menjadi pengajar, Ustazah Rani menjadi pengajar, dan juga kemudian ustaz-ustaz yang lain. Sampai sekarang alhamdulillah total guru yang kami punya dan tim gitu ya, termasuk karyawan kurang lebih ada 15 orang. Alhamdulillah, walaupun tidak besar gitu ya, karena juga kami menyesuaikan dengan realita keadaan dan juga budgeting dan sebagainya. Alhamdulillah itu menjadi tim inti dalam berjalannya proses KBM yang ada di MK secara keseluruhan. Dan saya yakin tim ini juga nanti akan berkembang. Selain itu ada tim yang luar biasa juga yang tidak bisa dianggap enteng dan tidak bisa dianggap sepele adalah keterlibatan para orang tua yang mereka sudah mengamanahkan putra-putrinya kepada MK. Dari sejak tahun pertama, saya selalu sampaikan kepada para orang tua yang menyekolahkan anaknya di MK, saya sampaikan kepada mereka, saya tidak peduli Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sini, apa karena memang pengen anaknya di sini, atau 2, karena memang terpaksa anaknya di sini karena nggak ada pilihan lain, gitu ya, atau karena hal yang lain. Tetapi bagi saya, ketika Bapak Ibu semua sudah mengamanahkan putra-putranya di MK, mereka bagi kami adalah amanah yang harus kami maksimalkan untuk bisa kami tunaikan, gitu ya, mewujudkan harapan dari orang tua semua. Karena itu, saya sampaikan kepada mereka, MK di sini, ketika Bapak Ibu mendaftarkan diri, maka keberadaan orang tua tidak hanya sebatas data orang tua di atas kertas, tetapi MK ingin mengajak semua orang tua yang ada di MK ini sebagai partner. Seperti yang di surat As-Saff gitu ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ketika mereka berjihad di jalan Allah, mereka itu punya punya prajurit-prajurit gitu, punya tim yang solid ya, yang ka'annahum bunyanun marsus gitu ya, yang barisannya rapi, yang sehingga mereka itu bisa support satu sama lain, bersinergi, dan yasuddu ba'dhum ba'dhan gitu, seperti bangunan yang kokoh yang menguatkan satu sama lain. Maka dari tahun pertama saya selalu melibatkan orang tua dan memahamkan mereka betapa pentingnya kita punya kontribusi kepada umat gitu. Karena dari situ kita hanya berharap investasi ukhrawi berupa pahala jariah dengan kebaikan yang terus kita alirkan. Maka alhamdulillah dalam setiap event apapun yang memang harus melibatkan orang banyak, kepanitiaan dan sebagainya, dikala saya menyadari bahwa saya sebagai pelaku KBM di MK baru sedikit timnya dan belum banyak yang bisa bergerak, maka saya pun rekrut, ajak mereka untuk bersinergi gitu ya, menjadi tim. Sampai akhirnya kita punya semboyan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah menjadi kekuatan bagaimana kita bisa saling bersinergi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Maka alhamdulillah sampai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga Allah hadirkan mereka orang-orang yang benar-benar mau bersinergi dan menjadi tim terbaik dari MK ini sendiri, yang alhamdulillah dari mereka lah kemudian Allah mudahkan MK memberikan banyak kegiatan dan juga banyak program serta kontribusi kepada umat. Dan tentu saja mudah-mudahan apa yang mereka berikan, kontribusi yang mereka berikan kepada MK
tercatat oleh Allah sebagai amal soleh dan juga bernilai jariah. Terakhir dari saya pribadi, ya, untuk mengakhiri sharing saya, sekedar saya berbagi bagaimana pengalaman saya memulai MQ ini, bahwa saya punya keyakinan MQ ini berdiri satu atas dasar bismillah. Saya memulai untuk mendirikan MQ adalah bismillah sesuai dengan tafsirnya. Bismillah adalah abda'u bi'aunillah. Jadi saya memulai mendirikan MQ adalah benar-benar dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian pesan dari Rasulullah bahwa kita harus mengejar amal-amal juga yang bernilai produktif dan terus mengalir, seperti sedekah jariah, kemudian anak-anak yang soleh gitu, yang bisa mendoakan kita, termasuk generasi-generasi yang kita bimbing, kita ajar, mudah-mudahan doa-doa solehnya mengalir kepada kita, dan juga ilmu yang bermanfaat. Maka maksimalkan itu semua, dan itu semua coba saya maksimalkan melalui wajih dakwah yang berupa lembaga pendidikan. Dan yang ketiga yang tadi saya sampaikan, bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semaksimal mungkin, ayo kita ajak orang lain untuk bisa bersinergi dalam kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan sendiri, tentu efek dan manfaatnya tidaklah lebih besar, ya, dibandingkan jika kita melakukan kebaikan itu dengan banyak sinergi orang banyak. Maka semakin banyak orang yang bersinergi dengan kita dan melakukan kebaikan dan juga ketakwaan, maka insya Allah hasilnya pun, kebaikannya pun akan bisa lebih maksimal kita rasakan. Saja teman-teman, apa yang bisa saya share terkait dengan MQ dan juga mewujudkan mimpi. Sekali lagi saya berharap teman-teman punya semangat yang sama. Paling tidak ini bisa memberikan gambaran kalau seandainya ada di antara teman-teman ini yang termasuk seperti saya gitu ya, nggak punya modal banyak gitu ya, hanya modal semangat gitu. Hanya modal semangat dan juga tadi bismillah. Tapi ternyata dengan kekuasaan dari Allah, bukan atas kehebatan kita, tapi buah dari keikhlasan kita dan juga kebesaran Allah SWT, insya Allah intansurullah yang surkum. Ketika kita berusaha niatkan memang untuk menolong agama Allah, maka insya Allah dipastikan Allah pasti juga akan menolong kita. Demikian ya teman-teman apa yang bisa sampaikan. Kita cukupkan sesi hari ini karena sudah jam 11.13. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, kemudian sinerginya di daurah ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterima Allah sebagai amal saleh insya Allah. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan dan juga kekurangan. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak teman-teman semua. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.